Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelas 11-3 untuk perwakilan tentang bab sistem diskresi. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Natasha Senandarata, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Satria Wicaksana, absen 6. Perkenalkan, nama saya Galang Firmansyah, absen 11. Perkenalkan, nama saya Cinta Aurelia, absen 8. Pasti kalian akan bertanya-tanya tentang apa sih sistem diskresi itu. Maka dari itu, yuk simak videonya. Di video kali ini, kita akan menjelaskan mengenai sistem diskresi atau pencernaan. Mulai dari pengertian, proses, faktor yang mempengaruhi, gangguan, serta cara menjaga organ pencernaan. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu sistem diskresi? Sistem diskresi adalah sistem organ yang memproses makanan, mengekstrak nutrisi dari makanan tersebut, dan mengeliminasi zat sisa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan, serpihan kecil, hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengolah makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi, di video kali ini kita akan belajar sistem pencernaan makanan. Ikuti terus videonya ya. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Nah, setelah kalian tahu tentang pengertian sistem digesti, selanjutnya yaitu adalah sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan kotoran atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ingat lagi, jadi makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut, yang selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum, sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus.
faktor yang mempengaruhi sistem disgesi adalah makanan. Tapi tahukah kalian bahwa makanan ada yang sehat dan yang tidak sehat? Apa sih ciri-ciri makanan yang sehat itu? Yuk kita simak berikut ini. Kalau ini namanya karbohidrat, sebagai salah satu sumber energi untuk beraktivitas. Dan nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat loh. Kalian bisa mencoba banyak makanan lain juga. Nah, agar perut atau pencernaan kalian sehat, biasakan makan buah dan sayur setiap hari. Buah dan sayur itu mengandung serat tinggi yang penting untuk pencernaan. Dengan pencernaan yang sehat, penyerapan nutrisi ke otak pun berjalan maksimal dan membantu kalian tumbuh cerdas. Untuk memastikan makanan yang kalian konsumsi aman, kalian sekeluarga bisa memulai menanam beragam jenis sayuran di pekarangan rumah. Aktivitas yang seru dilakukan bersama ayah dan ibu. Ini dia makanan Giba. Sayuran dan karbohidrat memenuhi hampir setengah piring lauk pauk seperti telur, ikan dan daging. Juga tidak ketinggalan buah dan sayur. Nah, kalian harus rutin makan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Selain itu, tambahkan cemilan pada saat pagi dan sore hari. Camilan yang sehat seperti buah dan kacang-kacangan juga bisa membantu memenuhi zat gizi tambahan untuk tubuh kalian. Jadi, agar kalian terus bertumbuh sehat dan kuat, selalu isi piring makanmu dengan asupan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Akibat mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan kita. Gangguan pencernaan dapat dibedakan sesuai usia masing-masing. Saat kurang enak badan, kita bisa kehilangan nafsu makan dan badan kita pun terasa semakin lemas. Badan yang lemas bahkan sakit merupakan salah satu indikasi terganggunya sistem organ dalam tubuh kita. Salah satunya sistem pencernaan. Nah, selain kurang nafsu makan tadi, kebiasaan-kebiasaan berikut juga bisa memicu terganggunya sistem pencernaan tubuh. Misalnya, kurang memakan makanan yang berserat, makan dengan posisi tidur, sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, malas berolahraga, atau karena terganggunya fisiologi organ sistem pencernaan itu sendiri. Semua hal tadi dapat menimbulkan penyakit yang menyerang tubuh kita. Duh, jangan sampai kejadian ya. Untuk menghindari terjadinya penyakit pada organ pencernaan kita, maka di video kali ini kita akan membahas penyebab, gejala, dan penanganan gangguan pada sistem pencernaan. Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Jadi, inilah bentuk-bentuk gangguan pencernaan dalam tubuh kita. Serostomia pada rongga mulut, parotitis pada kelenjar tiroid, gastritis dan ulkus di lambung, apendisitis, diare, dan konstipasi yang mengganggu usus besar, dan hemoroid di sekitar anus. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari serostomia. Serostomia merupakan penyakit kekeringan pada rongga mulut, khususnya di lidah dan bibir. Gejala penyakit ini ditandai dengan mulut yang mengering, bibir pecah-pecah, terdapat bercak-bercak putih pada lidah sehingga kita sulit mencerna makanan. Penyakit ini terjadi karena adanya gangguan pada pusat ludah dan saraf pembawa rangsang ludah ataupun perubahan komposisi faal elektrolit ludah. Jenis gangguan kedua adalah parotitis atau gondongan. Dalam kondisi normal, bentuk area pipi kita bulat seimbang kiri dan kanan. Namun jika terserang parotitis akan terjadi pembengkakan pada area pipi bagian bawah. Pembengkakan tersebut terjadi pada organ dalam rongga mulut, yaitu kelenjar parotis, kelenjar yang memproduksi air liur. Penyakit ini bisa menimbulkan rasa nyeri, kelelahan, hingga demam, dan kulit pada area kelenjar parotis tampak kemerahan. Penyebab penyakit parotis ini antara lain adanya infeksi bakteri, virus, atau jamur pada kelenjar parotis, atau adanya batu yang menghambat saluran air liur hingga berkembang menjadi parotitis. Selanjutnya, gastritis. Gastritis merupakan penyakit peradangan pada dinding atau lapisan mukosa lambung. Dinding lambung dapat menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi mukosa lambung dari kerusakan akibat enzim pencernaan dan asam lambung. Rusaknya mukus pelindung ini dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Gejala yang sering muncul pada kasus akut adalah nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung,
penurunan berat badan, dan perih seperti terbakar pada perut bagian atas. Gastritis dapat terjadi karena adanya iritasi atau infeksi pada dinding lambung. Infeksi ini semakin parah jika pola makan kita tidak teratur dan terbiasa mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Gangguan berikutnya, ulkus atau tukak lambung. Ulkus merupakan penyakit gastritis yang semakin parah sehingga menimbulkan luka pada dinding lambung. Gejala yang ditimbulkan hampir sama dengan gastritis, seperti merasakan nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung, bahkan sering bersendawa dan sulit menarik nafas. Penyebab penyakit ini hampir sama dengan penyebab gastritis. Selain karena gastritis yang tidak segera diatasi, penyakit ini juga dipicu oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori pada mukosa lambung, sehingga mengganggu fungsinya sebagai pelindung organ lambung. Gangguan kelima adalah apendisitis atau dikenal juga dengan usus buntu. Penyakit apendisitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Saat menderita apendisitis, penderita dapat merasa nyeri di perut kanan bagian bawah. Jika dibiarkan, infeksi dapat menjadi serius dan menyebabkan umbai cacing pecah sehingga menimbulkan rasa nyeri hebat. Gejala lainnya adalah kehilangan nafsu makan, mual, kembung, demam, hingga sulit buang gas. Penyakit apendisitis terjadi karena rongga umbai cacing mengalami infeksi. Dalam kondisi ini, bakteri berkembang biak dengan cepat sehingga membuat umbai cacing meradang, bengkak, hingga bernanah. Selain itu, penyakit ini dapat terjadi karena adanya pertumbuhan parasit seperti cacing kremi yang menyumbat rongga usus buntu. Gangguan selanjutnya adalah diare. Penyakit ini membuat penderitanya sering buang air besar yang encer, perut terasa mules, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar, sehingga usus besar menyekresikan air terlalu banyak dan feses menjadi encer. Penyebab lainnya bisa karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, parasit. Diare dalam waktu lama dapat mengakibatkan hilangnya air dan garam-garam mineral, sehingga dapat mengakibatkan dehidrasi pada tubuh kita. Berikutnya, konstipasi atau sembelit. Penyakit konstipasi ini membuat kita susah buang air besar. Umumnya, dalam 1 minggu, manusia buang air besar setidaknya lebih dari 3 kali. Jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka terjadi konstipasi. Akibatnya, tinja menjadi kering dan keras sehingga lebih sulit dikeluarkan dari anus. Konstipasi terjadi karena penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar sehingga feses menjadi kering dan keras. Kelainan ini juga dapat disebabkan oleh kebiasaan sering menahan buang air besar, terlalu banyak mengonsumsi daging, serta kurang mengonsumsi makanan berserat, dan faktor emosi seperti perasaan takut dan cemas. Dan gangguan pencernaan ke-8 adalah hemoroid atau wasir. Hemoroid merupakan pembengkakan pembuluh darah vena di sekitar anus. Meskipun kadang hemoroid bisa tidak menimbulkan gejala, namun pada beberapa kasus dapat menimbulkan gatal dan nyeri pada anus, serta keluarnya darah atau nanah saat atau setelah buang air besar. Hemoroid umumnya terjadi pada orang-orang yang sering duduk dalam waktu lama dan pada orang yang menderita sembelit. Kelainan ini juga sering terjadi jika kita banyak mengangkat beban berat dan pada wanita hamil atau baru melahirkan. Itulah beberapa gangguan pencernaan yang terjadi pada saluran pencernaan tubuh kita. Selain 8 penyakit tadi, juga terdapat gangguan berupa disentri, yaitu diare akut yang disertai darah atau nanah karena bakteri Shigella dysenteria atau protozoa Entamoeba histolytica. Dispepsia, keluhan yang muncul akibat rasa tidak enak atau nyeri pada bagian ulu hati. Dispepsia terbagi 2, yaitu dispepsia organik disebabkan oleh infeksi alat pencernaan dan dispepsia fungsional disebabkan oleh gangguan fisiologis organ seperti sekresi asam lambung berlebihan, dan disfagia, kesulitan dalam menelan sehingga makanan langsung dimuntahkan setelah ditelan atau 15-20 menit setelah makanan ada dalam saluran pencernaan.
Nah, agar kita terhindar dari penyakit pencernaan tadi, bisa hidup sehat dan bahagia, yuk kita coba beberapa tips merawat saluran pencernaan berikut. Pertama, biasakan mencuci tangan sebelum makan menggunakan sabun dan air bersih. Kedua, sebisa mungkin mengonsumsi makanan sehat dan higienis. Berikutnya, makan dengan santai dan tidak terburu-buru, menerapkan pola makan teratur dengan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang, mengonsumsi makanan yang mengandung serat setiap hari, menjauhi kegiatan mental dan berpikir berat setelah makan, memperhatikan cara menelan makanan dengan benar, tidak makan sambil berbicara, dan menghindari kebiasaan menahan buang air besar. Bisa dipahami ya? Sekian penjelasan dari sistem bab diskresi yang sudah kelompok kami jelaskan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.